Para Valerian belajar tentang suatu hal yang begitu tercela dari bangsa Giscari, yaitu perbudakan. Bangsa Giscari yang baru saja mereka taklukkan, adalah orang pertama yang akhirnya mereka jadikan sebagai budak, namun itu juga bukan yang terakhir. Gunung-gunung yang ada di area The 14 Flames kaya akan mineral, dan orang-orang Valeria sangatlah mendambakannya. Tembaga dan timah untuk berbagai perunggu yang ada di senjata dan monumen mereka, yang kemudian besi untuk menciptakan baja legendaris mereka, yang terakhir emas dan perak untuk alat pembayaran mereka. Sifat dari baja Valerian sudah sangatlah terkenal, dan itu merupakan hasil dari tempaan besi mereka yang dilakukan secara berulang-ulang, yang berguna untuk menyeimbangkan dan menghilangkan kotoran, dan penggunaan mantra kuno atau setidaknya sebuah seni yang kita semua tidak tahu, di mana hal itulah yang memberikan kekuatan tidak wajar pada baja yang mereka hasilkan. Itu merupakan sebuah seni penempaan yang kini sudah menghilang. Para pandai besi dari Qohor mengaku bahwa mereka masih mengetahui mantra-mantra sihir untuk mengolah ulang Valerian Steel, tanpa menghilangkan kekuatan atau kemampuannya yang tak tertandingi tersebut. Bila Valerian Steel yang tersisa di dunia mungkin berjumlah ribuan. Akan tetapi, di wilayah The Seven Kingdom sendiri hanya ada sekitar 227 senjata yang tercatat di catatan inventaris milik Archmeister Turgut. Yang mana hal tersebut juga mungkin sebenarnya sudah ada beberapa Valerian Steel yang hilang dari catatan. Tidak ada seorang pun yang tahu, sudah berapa banyak orang yang tewas ketika sedang melakukan kerja paksa di tambang-tambang milik orang-orang Valeria. Namun, yang pasti jumlahnya itu begitu besar hingga mungkin tidak masuk di akal. Seiring dengan bertumbuhnya peradaban di Valeria Freehold, yang mana membuat kebutuhan mereka akan mineral pun semakin meningkat setiap tahunnya, sehingga jumlah dari tempat yang mereka coba taklukkan pun semakin bertambah, agar hal tersebut akan tetap bisa menjaga jumlah budak-budak yang kelak akan mereka jadikan pekerja tambang. Bangsa Valeria berkembang sangat pesat ke segala arah, dimulai dari arah timur melewati kota-kota Giscari dan ke barat hingga ke tepi pantai Essos, di mana itu adalah tempat yang bahkan bangsa-bangsa Giscari sekalipun tidak membuat suatu pengembangan. Ledakan pertama di kerajaan baru ini menjadi hal yang sangat penting bagi Westeros, dan kelak juga untuk The Seven Kingdom di masa mendatang. Ketika Valeria berusaha untuk menaklukkan lebih banyak lagi sebuah wilayah dan bangsa, beberapa di antara mereka yang merasa terancam segera berusaha melarikan diri demi keselamatan, dan mundur sejauh mungkin sebelum gelombang Valerian muncul. Di tepi Essos, bangsa Valeria mulai membangun sebuah kota, yang kelak akan kita kenal sekarang sebagai The Free Cities. Itu merupakan sebuah tempat yang memiliki begitu banyak keanekaragaman. Qohor dan Norvos didirikan setelah terjadinya perpecahan agama. Kota yang lainnya seperti Old Volantis dan Lys, adalah koloni perdagangan pertama. Dan yang terpenting, itu merupakan sebuah kota yang dikendalikan langsung oleh para pedagang kaya raya dan bangsawan, yang membeli hak mereka untuk memerintah sendiri di kota tersebut, yang mana membuat orang-orang tersebut bukanlah budak Valeria. Kota-kota tersebut memilih langsung pemimpin mereka sendiri, daripada menerima perintah para Archen yang dikirim langsung dari Valeria untuk mengawasi tindak tanduk mereka. Beberapa sejarawan mengklaim bahwa Pentos dan Lorat termasuk dari tipe ketiga, dan kota itu sudah ada sebelum kedatangan bangsa Valeria. Para penguasa di dua kota itu langsung saja memberi penghormatan kepada orang-orang Valeria ketika mereka datang ke kota itu. Berkat hal tersebut, para penguasa Valeria langsung saja memberikan hadiah ke para penguasa kota tersebut, yaitu sebuah hak untuk bisa berkuasa atas pemerintahannya sendiri. Di kota-kota yang tadi disebut, para bangsawan mulai melakukan perkawinan politik dengan orang-orang Valeria, yang dimaksudkan agar hal tersebut mampu membuat kehidupan mereka menjadi lebih baik. Namun yang jelas, dari kota-kota yang didirikan oleh The Valerian Freehold tadi, sudah jelas bahwa Bravoslah kota yang paling unik di antara semua The Free Cities tadi. Karena kota itu, bukanlah sebuah kota yang didirikan oleh para penguasa boneka milik The Valerian Freehold, bukan juga oleh warga negaranya, melainkan kota itu didirikan oleh para budak. Dan yang terpenting, para penguasa Valeria mengizinkan kota Bravos bisa berdiri. Banyak sekali catatan-catatan yang disimpan oleh bangsa Valeria, mengenai sejarah-sejarah penaklukan mereka yang sebagian ternyata hancur saat The Doom of Valeria.
Dan itu pun hanya sedikit sekali, jikalau ada orang-orang yang mendokumentasikan bagaimana sejarah mereka dapat bertahan dari The Valerian Freehold. Beberapa di antaranya yaitu seperti bangsa Rhoynar, yang mampu bertahan hidup selama berabad-abad atau bahkan ribuan tahun lamanya. Bangsa Rhoynar adalah bangsa yang mendirikan kota-kota besar di sepanjang sungai Rhoyne. Dan bisa dikatakan, mereka adalah orang pertama yang mempelajari seni pembuatan besi. Selain itu, konfederasi kota-kota yang disebut sebagai Kerajaan Sarnor juga mampu selamat dari ekspansi bangsa Valeria. Sejarah-sejarah tentang bangsa Valeria seperti yang kita kenal saat ini, volume-volume buku yang telah ditulis sekitar berabad-abad lamanya, rincian penaklukan mereka, kolonisasi mereka, perseteruan antar The Dragon Lords, dewa-dewa yang mereka sembah, dan masih begitu banyak lagi yang bisa memenuhi perpustakaan. Namun tetap saja, sejarah tentang bagaimana detail dari peradaban The Valerian Freehold ini masih saja belum terselesaikan sampai saat ini. Buku The Fire of the Freehold karya Galendro, secara luas dianggap sebagai buku yang paling definitif dalam menggambarkan sejarah bangsa Valeria. Dan bahkan di Citadel sekalipun, mereka kekurangan sekitar 27 gulungan. Dan mereka-mereka yang tidak mau menjadi budak, akan tetapi tidak mampu bertahan dari kekuatan The Valerian Freehold, akhirnya memutuskan untuk segera saja melarikan diri. Banyak sekali yang gagal dan akhirnya terlupakan. Akan tetapi terdapat satu bangsa, yang mana mereka ini berbadan tinggi dan berambut pirang, pemberani dan memiliki keyakinan yang begitu gigih, dan mereka-mereka ini diketahui berhasil melarikan diri dari bangsa Valeria. Dan orang-orang tersebut adalah bangsa Andal. Bangsa Andal sendiri, akhirnya memutuskan untuk kabur dan akhirnya tinggal di benua Westeros.